Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh-solehah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak yang soleh-solehah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, kelas 4 khususnya, pelajaran kita hari ini yaitu Al-Quran dan Hadis. Kita akan belajar tentang surat Al-Balad ayat 8 sampai 12. Di pelajaran kemarin kita sudah mempelajari surat Al-Balad ayat 1 sampai 11. Jadi ini surat Al-Balad bagian yang kedua. Kita akan belajar cara membacanya, kemudian maknanya, dan juga kandungan yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Anak-anak yang soleh-solehah, ya, ini ayat 8 sampai 12. Kita baca terlebih dahulu, ya. Kita sekarang belajar cara membaca sesuai dengan tajwid tentunya. Anak-anak yang soleh-solehah, perlu diperhatikan ketika kita mau membaca Al-Quran, maka harus dimulai dengan ta'awudz. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah." Jika kalian mau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan. Ya. Jadi sebelum membaca Al-Quran, kita harus membaca ta'awudz. Baik itu di awal surat maupun di tengah surat seperti ini. Sekarang kita di ayat ke-8. Ya. Cuman bedanya ketika kita membaca di awal surat dengan di dalam surat, contohnya di sini, ya, maka kita awali dengan ta'awudz. Kemudian tidak dengan bismillah, ya. Bismillah kita baca ketika kita membaca Al-Qur'an dimulai dari ayat pertama. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Seperti itu cara membacanya. Sekarang kita coba satu ayat. Ayat ke-8. Alam naj'al lahu 'ainain. Di sini yang perlu diperhatikan anak-anak yang soleh-solehah dari bacaan alam naj'al. Di sini banyak, ya, yang masih salah dalam baca ayat ini, ayat 8 ini, alam naj'al. Mim sukun yang bertemu nun selanjutnya. Maka ini idhar mimnya, jelas, ya. Jadi alam naj'al, jangan didengungkan. Dengungnya contoh seperti apa? Contohnya seperti ini. Alam naj'al, alam naj'al. Nah, ini bacaan yang salah. Jadi jelas
dan singkat pendek. Alam naj'al lahu ainain. Ya, karena mim sukun bertemu nun. Yang dibaca dengung itu ketika mim sukun bertemu mim atau mim sukun yang bertemu dengan ba, itu baru dengung agak panjang, ya. Adapun bila bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka ilhar jelas mim sukunnya. Alam naj'al lahu ainain. Ainain, ya, seperti itu. Kemudian ayat 9, wa lisanan wa syafatain. Tanwin ketemu wawu. Masih ingat bacaan apa? Iya, bacaan idgham bi gunnah. Ada berapa huruf idgham bi gunnah? Ada yang ingat? Iya, benar, ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Di sini wawu. Jadi idgham bi gunnah, masuk ke huruf wawu dengan dengung. Wa lisanan wa syafatain. Seperti itu cara bacanya. Ayat 10, wa hadainahun najdain. Hun, ini ada nun tasydid. Nun tasydid itu dengung bacanya, ya. Dengung dan panjang, 3 ketukan. Nun tasydid dan juga mim tasydid itu bacaan gunnah. Jadi gunnah itu berdengung dan 3 ketukan. Wa hadainahun najdain. Ayat 11, falaqtahamal aqabah. Falaqtahamal aqabah. Perhatikan kata aqabah. Di situ ada ta bulat yang berharokat fathah. Itu adalah ta marbutoh namanya. Ta marbutoh, yaitu ta yang bentuknya bulat. Ta itu ada 2. Ta yang maftuhah, yang terbuka, ya, seperti falaqtahama. Ta di sini ta maftuhah, terbuka. Ada ta marbutoh, yaitu yang tertutup, yang bulat, ya, seperti di akhir ini. Aqabah. Nah, ini kalau disukun, di waqaf, dia berubah menjadi ha. Tapi kalau dibaca lanjut, ya, disambung, maka dia suara ta. Jadi ini bedanya, ya. Ayat 11 kita ulang lagi. Falaqtahamal aqabah. Ayat 12. Wa ma adraka mal aqabah. Nah, ini menjadi ha. Kenapa? Karena dia waqaf. Dia sukun, ya. Dia sukun karena berhenti. Ya, dia sukun karena berhenti, maka menjadi ha. Jadi ini cara membaca. Coba kita sama-sama membaca, ya, diikutin dari rumah. Ayat 8 sampai 12. Kita ulangi dari ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Jadi diulang-ulang di rumah membacanya supaya lancar. Sekarang kita akan mempelajari makna dan kandungan dari ayat-ayat yang mulia ini. Sebelum kita ke makna dan kandungan ayat-ayat yang mulia tersebut, kita murojaah dulu, ya. Di ayat pertama, la uqsimu bihadzal balad, yang artinya aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, yaitu kota Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Wa walidi wa ma walad, dan demi bapak dan anaknya. Kemarin sudah dijelaskan, ya, bahwasanya di 3 ayat pertama dari surat Al-Balad ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah dan juga bersumpah dengan Nabi Muhammad SAW ketika bertempat di kota Mekah.
dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bapak dan anaknya. Ini menunjukkan akan kemuliaan ketiga perkara ini. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah, kemudian bersumpah dengan Nabi Muhammad ketika tinggal di kota Mekah, kemudian bersumpah dengan bapak dan anaknya, sumpah itu Allah utarakan untuk menunjukkan akan perkara ini di ayat keempat ini, yaitu Allah benar-benar menciptakan manusia ini berada dalam keadaan susah payah, ya, dalam keadaan susah payah. Dan kita di dunia ini memang dalam keadaan susah payah untuk melakukan apapun itu harus dicapai dengan susah payah. Di ayat selanjutnya, ayah sabu allai yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Nah, ini adalah teguran bagi orang-orang yang sombong. Ketika dia memiliki tubuh yang sehat, yang kuat, perkasa, dia sombong. Dia menganggap bahwasanya nggak ada yang bisa mengalahkan dia. Maka orang seperti ini, ya, ditegur oleh Allah. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah berkehendak untuk menjadikan dia lemah, maka sekaligus dia akan lemah. Entah itu dengan penyakit atau dengan yang lainnya. Jadi nggak boleh sombong dengan kesehatan kita, dengan kekuatan kita, ya, dengan kebugaran tubuh kita. Itu adalah nikmat dari Allah, kita harus mensyukurinya. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dan mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Nah, ini juga perbuatan orang-orang yang sombong. Ketika dia memiliki harta benda yang banyak, kaya raya, ya, serba kecukupan, dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu allam yarahu ahad. Maka Allah katakan, apakah dia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Allah Maha melihat. Allah melihat apa yang kita belanjakan, buat apa uang kita gunakan, kita beli apa, kita gunakan untuk apa, Allah melihatnya. Dan itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain. Nah, ini ayat 8 yang menjadi fokus pelajaran kita hari ini. Alam naj'al lahu 'ainain, yang artinya, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata? Jadi dua buah mata kita ini yang ada di wajah kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedua mata ini merupakan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua mata. Dengan kedua mata kita bisa melihat. Dan apa yang kita lihat kemudian kita hantarkan ke hati, kita pikirkan. Ya. Bayangkan kalau kita tidak dikasih mata oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melihat. Kita tidak tahu warna-warni. Kita juga tidak tahu mana yang indah dan mana yang jelek. Nggak tahu. Kenapa? Karena kita tidak punya mata yang kita bisa melihat dengannya. Jadi ketika Allah memberikan kepada kita dua buah mata, ini merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi harus kita syukuri nikmat tersebut. Dan mata kita ini bisa mendatangkan pahala dan juga bisa mendatangkan dosa. Tergantung untuk apa mata kita ini kita gunakan. Mata kita akan mendatangkan pahala jika kita gunakan untuk melihat sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Apa sih tontonan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah? Banyak. Ya. Misalnya kita melihat orang-orang soleh yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga kita tertarik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita melihat keindahan ya langit yang luas yang menunjukkan akan kemahaesaan Allah, kemaha kuatnya Allah, ya. Bumi yang begitu luas, lautan yang begitu luas, ini menunjukkan akan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan badan kita ini ya, ini jika kita lihat betapa menakjubkannya badan kita. Ya. Dari mulai mata yang kita punya, hidung yang kita punya, telinga yang kita punya, semuanya itu menunjukkan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita gunakan itu semua untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, mata kita akan mendatangkan dosa jika digunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Nah, hati-hati, mata kita ini juga bisa mendatangkan dosa jika digunakan untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang yang beriman harus memanfaatkan mata kita yang merupakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk bertadabbur, ya, membaca Al-Quran dengan melihat dengan mata kita. Kita bisa melihat, kita gunakan untuk melihat Al-Quran, untuk memahaminya, untuk membacanya, untuk menghafalnya. Dan itu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walisanan wa syafatain." Lidah dan dua buah bibir. Lisan atau lidah dan dua buah bibir ini juga merupakan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dengan keduanya, yaitu dengan lisan atau lidah dan kedua bibir yang kita miliki ini, kita bisa berbicara. Kita mampu mengungkapkan apa yang kita inginkan. Ya, bayangkan kalau kita tidak dikasih lisan dan dua buah bibir. Kita mau ngomong apa nggak bisa ngomong. Ya, akhirnya untuk mengungkapkan apa yang kita inginkan ini dengan bahasa isyarat, tentunya itu akan menyusahkan kita. Ya, akan menyusahkan kita. Ketika Allah memberikan kepada kita lisan dan kedua buah bibir, ini merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berbicara, mengungkapkan apa yang kita inginkan. Namun perlu diperhatikan juga, ya, lisan dan kedua bibir kita ini juga bisa mendatangkan pahala dan juga bisa mendatangkan dosa. Lisan dan kedua bibir kita akan mendatangkan pahala jika kita gunakan untuk mengucapkan sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, kemudian membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca atau memperbanyak zikir kepada Allah, ya, zikir membaca Al-Quran atau berzikir pagi, zikir sore, dan lain sebagainya, zikir-zikir yang bisa kita baca. Itu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Sebaliknya, lisan kita dan kedua bibir ini akan mendatangkan dosa jika digunakan untuk mengucapkan sesuatu yang diharamkan Allah. Berkata kotor, berkata keji, menipu, berbohong, adu domba, ghibah. Apa yang ghibah itu? Ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain, ya, yaitu apa? Ini ngobrol tapi dengan membicarakan kejelekan orang lain. Maka ini mendatangkan dosa, ya, akan mendatangkan dosa. Wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Ini juga merupakan nikmat Allah yang besar yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, Allah menjelaskan kepada kita dua jalan. Ada jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Ada jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jalan keselamatan dan jalan yang bisa membinasakan. Itu semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua nikmat tersebut, ya, dari ayat 8, 9, 10, ya, nikmat kedua mata, kemudian nikmat lisan dan kedua bibir, kemudian nikmat hidayah Allah berikan, Allah jelaskan mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan, mana yang dosa, mana yang berpahala. Ini semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan semua nikmat itu supaya kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Kita semua adalah hamba Allah.
yang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan tidak menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, Allah jelaskan nikmat-nikmat tersebut supaya manusia ini sadar, supaya mereka beribadah kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah dengan menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Bukan sebaliknya, ya, bukan sebaliknya. Ayat 11 dan 12. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Di ayat 11 ini, ya, Allah menjelaskan bahwasanya kebanyakan manusia dengan kenikmatan-kenikmatan yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya tidak mau melakukan perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dia dari siksa neraka, seperti berinfak, membebaskan budak, memberi makan fakir miskin, anak yatim, dan lain-lain sebagainya. Ya, makanya di ayat 11 Allah Subhanahu wa taala firman, falaqtahamal aqabah, tetapi dia tiada atau tidak mau menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Ya, maksudnya di sini jalan yang mendaki lagi sukar ini adalah sebuah ibarat, ya, sebuah ibarat. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang ketika kita melakukannya kita bisa selamat dari neraka. Namun untuk melakukan itu sangat berat. Seperti ketika kita mendaki gunung yang tinggi dan jalannya terjal, sukar, sulit untuk dijalan. Ya, itulah permisalan kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kebanyakan manusia itu dengan kenikmatan-kenikmatan yang banyak yang telah Allah berikan itu tidak mau melakukan perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dia dari siksa neraka. Ya, seperti berinfak, membebaskan budak, memberi makan fakir miskin, memberi makan anak yatim. Ini kebanyakan manusia tidak mau melakukannya. Padahal ini semua bisa menyelamatkan dia dari siksa neraka. Kenapa tidak mau? Ya, karena ini berat. Ya, berat. Diibaratkan seperti orang yang sedang naik gunung melalui jalan yang menanjak dan terjal. Ya. Kenapa? Karena mereka mengikuti hawa nafsu dan cinta dunia berlebihan, sehingga berinfak di jalan Allah itu seperti mendaki gunung yang tinggi lagi terjal. Ya. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Nah, ini nanti dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya. Ya, di ayat selanjutnya. Di antaranya yaitu membebaskan budak, ya, memberi makan di zaman kelaparan, ya, kemudian memberi makan fakir miskin, memberi makan anak yatim, dan lain sebagainya. Dan ini insya Allah akan kita bahas pada pelajaran selanjutnya. Kemudian anak-anak yang soleh-solehah, kesimpulan, apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Nah, ini Ustadz ingin tahu kesimpulan yang bisa kalian simpulkan dari pelajaran hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan kesimpulan? Nah, kesimpulan itu adalah ini sebuah setelah kalian mendengarkan, ya, mendengarkan apa yang Ustadz sampaikan tadi, apa yang bisa kalian ambil pelajaran? Ya, itulah makna dari kesimpulan. Ya, kesimpulan dari ini, oh ternyata misalnya seperti ini, dan seterusnya. Nah, kesimpulan ini sengaja masih kosong, ya, kalian nanti yang mengisi di rumah. Jadi sebagai tugas hari ini pelajaran Al-Quran Hadis, tuliskan kesimpulan dari pelajaran Al-Quran Hadis kita hari ini, ya, terkhusus dari ayat 8 sampai 12. Ini dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik, ya. Jika memang ada yang masih belum paham, maka silakan ditanyakan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.